Halo teman-teman semua. Video kali ini masih lanjutan dari pembahasan kosakata New Textbook EPS Topik 2024. Nah, di video kali ini Mimin akan belajar membahas bab 4 sampai bab 6. Yuk, kita langsung aja. 첫 번째 어휘는 바로 일상 관련 동작 동사입니다. Jadi bagian 1 di kosakata untuk bab 4 ini adalah tentang kata kerja yang berhubungan dengan keseharian. Nah, ini kata kerjanya. Sekarang kita belajar untuk menerjemahkan satu persatu. Yang pertama, irada. Irada. Bekerja. 공부하다. 공부하다. Belajar. 운동하다. 운동하다. olahraga. 전화하다. 전화하다. menelpon. 요리하다. 요리하다. memasak. 쇼핑하다. 쇼핑하다. belanja. 쉬다. 쉬다. beristirahat. 자다. 자다. tidur. 가다. 가다. pergi. 오다. 오다. datang. Nah, di sini ada tip. Kata 오다는 장소에 plus e와 함께 사용해요. Nah, kita terjemahkan dulu. 사용해요 itu digunakan 함께 bersama. 장소 plus e와 yaitu tempat plus artikel e. Wa dengan bisa diartikan juga dan juga bisa. Jadi kalau diartikan kata oda digunakan bersama dengan tempat plus partikel e. Nah, untuk partikel e ini juga Mimin udah pernah bahas di video tentang partikel. Jadi di situ ada partikel partikel eso, bedanya apa, cara gunainnya gimana, itu udah ada semua. Jadi kalau mau belajar lebih lagi bisa ditonton videonya ya. Oke, di sini ada contohnya. 회사에 가요. 회사에 가요. Artinya, saya pergi ke perusahaan. Atau saya pergi ke kantor juga bisa. Next, 기숙사에 와요. 기숙사에 와요. Saya datang ke asrama. Next adalah latihan soal. Perintahnya 관계 있는 것끼리 연결하세요. Hubungkanlah benda yang saling berhubungan. Kita terjemahkan dulu yang bawahnya. 자다, tidur. 쉬다, istirahat. 요리하다, memasak. 공부하다, belajar. 운동하다, olahraga. Mimin kasih waktu 5 detik untuk kalian menyocokkan mana nih gambar dan deskripsi yang sesuai. Yuk, Mimin hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, dan jawabannya adalah seperti ini. Gimana? Sama nggak? Nah, di sini ada kata baru. 휴게실. 휴게실 itu artinya area tunggu atau area untuk beristirahat. Biasanya nih ada kayak di bandara, di kantor juga ada. Next, 두 번째 어휘는 바로 일상 관련 명사. Jadi kosakata di bagian kedua untuk di bab 4 ini adalah kata benda yang berhubungan dengan keseharian. Kosakatanya ini, mokta, mokta. Nah, kenapa bacanya mokta bukan mokta? Ini juga udah Mimin bahas di bagian video Bacim ya, jadi bolehlah ditonton lagi.
Mokta, makan. Nah, apa sih yang bisa dimakan? Di sini udah ada nih. Pap, nasi. Pap ini juga bisa diartikan nasi, bisa diartikan makanan ya. Jadi artinya tuh bisa fleksibel tergantung dari kalimatnya gimana. Cuman di sini diartikannya nasi. Yang kedua adalah pang. Pang, roti. Sakwa, apel, 과자, camilan. Next, 마시다. 마시다, minum. Apa aja yang bisa diminum? Yang pertama, mul. Mul, air bening. Jus, jus, jus. Uyu, susu. Kopi, kopi, kopi. Hati-hati untuk kopi sama kopi itu beda ya. Kalau kopi itu mimisan, kalau kopi itu baru kopi. Beda. Kopi, kopi. Nah, itu hati-hati ya. Next, 보다. 보다, menonton. Apa yang bisa ditonton? Contohnya televisi, televisi, televisi. 영화, 영화, film. Yang selanjutnya ikta, ikta, membaca. Apa yang bisa dibaca? Contohnya cek, buku. Sinmun, sinmun, koran. Hati-hati juga, sinmun, koran. Kalau dibalik munsin itu tato. Oke, next. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것을 쓰세요. Jadi ini latihannya ya, latihan dari kosakata ini. Kita artikan dulu. 쓰세요, tulislah 알맞은 것을, hal yang benar. 말로, dengan kata. Jadi ini pakai partikel eroro itu ya. Mimin belum bikin videonya, nanti kapan-kapan Mimin buatin. Mal itu kata. 들어갈 yang masuk. 빈칸에 di tempat yang kosong. Jadi bisa diartikan tulislah di tempat yang kosong dengan kata yang benar. Jadi yang pertama itu ada ilgoyo, yang kedua mogoyo, yang ketiga masyoyo, yang keempat payo. Nah, ilgoyo apa yang bisa dibaca? Sinmun. Di situ udah ada contohnya ya, sudah ada contohnya. Cek yang pertama. Cek apa cek? Buku, sinmun, koran. Nah, selain kosakata tadi, apa aja sih yang bisa dibaca? Ada majalah, ya, majalah, terus komik. Majalah apa bahasa Koreanya? Bahasa Koreanya 잡지. Komik manhwa. Gitu ya, manhwa, 잡지 읽어요. Terus yang kedua adalah mogoyo. Apa yang bisa dimakan? Itu di situ udah ada contohnya pap. Pap. Yang selanjutnya sakwa. Bisa juga kwacha. Next, masyoyo. Itu sudah ada kopi. Kopi. Bisa mul. Mul, air bening. Bisa juga cha. Itu tadi cha itu di luar kosakata yang tadi ya. Cha itu artinya teh, tapi bisa juga artinya mobil. Jadi tergantung kalimatnya juga ya. Terus next, payo. Payo. Apa yang bisa ditonton? Di situ contohnya ada 영화, 영화, film. Jadi contohnya bisa 텔레비전, 텔레비전. Artinya TV atau televisi. Next, kita ke bab 5. 날짜와 요일. 날짜 itu artinya tanggal, 요일 artinya hari. Jadi, bab 5 ini tentang tanggal dan hari. 첫 번째 어휘는 바로 요일입니다. Jadi, kosakata bagian pertama di bab 5 ini adalah tentang nama-nama hari. Nah, ini dia.
Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Senin itu 월요일, 월요일, 월요일. Selasa, 화요일, 화요일. Rabu, 수요일, 수요일. Kamis, 목요일, 목요일. Jumat, 금요일, 금요일. Sabtu, 토요일, Minggu, 일요일, 일요일. Nah, biasanya kalau untuk mengingatnya itu kita tinggal apalin aja depannya. Misalkan Senin, wol, Selasa, wa, Rabu, su, Kamis, mok, Jumat, kem, Sabtu, to, Minggu, il. Nah, itu biasanya lebih gampang mengingatnya kayak gitu. Karena belakangnya kan sama aja ya. Yoil, yoil, yoil gitu. Terus di situ ada lagi kosakata oje. Oje artinya kemarin. Terus oner hari ini. Neil, neil itu artinya besok. Nah, Senin sampai Jumat itu disebutnya 평일, 평일 atau hari kerja. Sedangkan Sabtu Minggu itu jumal, jumal artinya akhir pekan. Nah, ini ada latihan soal. 그림을 보고 대화를 완성하세요. lengkapilah, 완성하세요. lengkapilah 대화를 percakapan, 그림을 보고 lihat gambar. Jadi, diartikan lihat gambar dan lengkapilah percakapan. Nah, ini nomor 1. Nah, ini kita lihat ya. Ini cuman kata-kata depannya aja. Il, wol, wa, su, mok, gem, to gitu kan. Nggak perlu panjang-panjang ilyoil, woryoil gitu. Jadi harus apal nih depan-depannya. Nah, nomor 1 ini 오늘이 무슨 요일이에요? Nah, 금요일 itu kan hari Jumat. Berarti kalau ditanya 오늘이 무슨 요일이에요? jawabannya adalah 금요일. 금요일이에요. Nomor 2. 내일이 무슨 요일이에요? Nah, kita lihat dulu gambarnya. Hari ini, 오늘 hari ini adalah 화요일. Berarti hari Selasa nih hari ini. Nah, berarti besoknya hari apa? Hari Rabu. Hari Rabu bahasa Koreanya 수요일. Jadi, kalau pertanyaannya 내일이 무슨 요일이에요? jawabannya 수요일이에요. Nah, untuk nomor 3 dan nomor 4, silahkan kerjakan sendiri supaya kalian lebih paham dan hafal nama-nama hari. Jawabannya boleh ditulis di kolom komentar, enggak juga enggak apa-apa, yang penting dikerjain ya. Oke, next. 두 번째 어휘는 바로 날짜 관련 어휘입니다. Jadi kosakata yang berhubungan dengan tanggal. Kalau tadi dengan hari ya. Oke, nah ini dia. Kita artikan satu-satu. 지난달, bulan lalu. 이번 달, bulan ini. 다음 달, bulan depan. 월, itu bulan. 지난주, minggu lalu. 이번 주, minggu ini. 다음 주, minggu depan. 일, tanggal. 오늘, hari ini. Nah, kalau di Korea itu menyebutkan bulan itu nggak kayak kita. Kalau kita kan nyebutnya, oh iya ulang tahunku bulan Januari, ulang tahun ibuku bulan Februari. Tapi mereka bilangnya itu 1월, 2월, 3월, 4월, 5월, 6월, dan sebagainya. Jadi mereka nyebutnya tuh pakai bulan 1, bulan 2, bulan 3, kayak gitu. Jadi kalau misalkan mau ngomong bulan September kan bulan ke-9, berarti ya sudah 9 itu apa? 9월 gitu. Bilangnya pakai angka 9월. Itu ya. Paham? Oke, next.
Nah, selanjutnya adalah 숫자. 숫자 artinya angka. Di sini udah ada angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini angka apa yo? Angka sino. Nah, untuk angka ini juga Mimin udah buat ya, angka sino, angka asli, dan cara penggunaannya. Boleh ditonton di scroll-scroll aja. Next, ini ada kosakata di bawahnya. 작년, artinya tahun lalu. 올해, tahun ini. 내년, tahun depan. Nah, ini hati-hati ya. Kadang banyak orang yang bingung, tahun ini tuh bahasa Koreanya apa ya? Terus mereka langsung bilang kayak inyon, inyon gitu. Padahal enggak guys, inyon itu tuh beda. Inyon itu tuh kata umpatan sebenarnya. Hati-hati. Jadi jangan sampai salah ucap ya. Nanti ngomongnya tahun ini inyon lagi. Beda-beda. Kalau tahun ini pakainya ore. Ore. Next, selanjutnya onje. Onje artinya kapan. Sengil artinya ulang tahun. Cinggu. Cinggu ya udah tahu semua ya, artinya teman. Keike. Keike artinya kue. Miyokguk. Miyokguk artinya sup rumput laut. Nah, di sini ada tipsnya untuk once, myowol, dan myochil. Kita artikan satu-satu dulu. 사용한다, gunakan. 물을 때, 물을 때 saat bertanya. 시간이나 날짜를, 시간 itu waktu, 날짜 itu tanggal. Na itu ina, na itu partikel yang artinya atau. Jadi kalau diartikan once, 몇월, 며칠 digunakan untuk menanyakan waktu dan tanggal. Nah, ini ada contohnya. Kita bahas juga. 오늘이 몇월 며칠이에요? Hari ini tanggal berapa? Bulan berapa? Jawabannya 10월 5일이에요. Nah, kalau di Korea itu penulisannya agak beda sama kita ya. Kalau di kita kan kayak langsung tanggalnya dulu, tanggal 5 bulan Oktober. Tapi kalau mereka tuh nulisnya bulannya dulu, ngomongnya bulannya dulu. Jadi bulan Oktober tanggal 5 gitu. Jadi hati-hati kebalik ya. Hati-hati penerapannya itu beda gitu sama Indonesia. Next. Oke, nextnya adalah soal latihan. Perintahnya 그림을 보고 대화를 완성하세요. Lihat gambar dan lengkapi percakapan. Nah, ini ada tanggal dan bulannya. Jadi kita harus jawabannya ini adalah tanggal berapa sih sekarang gitu kan? Tanggal bulan. 오늘이 몇월 며칠이에요? Sekarang bulan berapa tanggal berapa? Di situ kan ada tanggalnya tanggal 21, bulannya bulan 6. Berarti bulannya dulu, bulan 6. 6 tuh Juni ya. Juni berarti Yuwol. Terus nyocilnya adalah 21. Isip Isibil. Jadi 21 Juni adalah Yuwol Isibiri Rieyo. Nah, kenapa sih Kak kok ilnya jadi 2? Jadi kan 21 kan Isibil. Ya kan? Isibil. Sedangkan il yang satunya itu adalah satuan hitung untuk tanggal. Gitu ya. Sama kayak satuan hitung untuk bulan itu kan wol. Bulan dalam tahun ya, bukan bulan benda langit. Beda lagi bahasa Koreanya. Jadi bulan 6, Yuwol, bulan. Yu-nya itu 6, wol-nya itu bulan. Jadi Yuwol bulan 6. Isibil itu 21. Il-nya itu tanggal. Jadi Isibiril. Itu tanggal 21. Nah, next. Biasanya ini juga kalau penulisannya itu ya langsung pakai angka gitu. 6 wol 21 il gitu. Tapi bacanya tetap yuwol isi biril gitu. Jadi jangan sampai salah. Next, nomor 2.
오늘이 몇 월 며칠이에요? Hari ini tanggal berapa? Bulan berapa? Nah, ini adalah tanggal 7 Agustus. Agustus itu kan bulan 8. 8 kan pal. Terus bulan wol. Berarti kan parwol. Terus 7 apa? Cil. Berarti jawabannya parwol 칠일이에요. parwol 칠일이에요. Nah, ditulisnya begini, 8 wol 7 il. Tapi bacanya tetap parwol 칠일. Next, nomor selanjutnya. 오늘이 몇 월 며칠이에요? Hari ini tanggal berapa? Bulan berapa? Tanggal 22 bulan Oktober. Nah, Oktober itu kan bulan 10. Berarti 10월. 21 isip i. Hati-hati 21, 22, hati-hati ya. Isip i itu 22. Jadi 10월 isip iir이에요. Atau ditulisnya ya biasa 10 wol 22 il. Kalau ditulisnya, tapi kalau diucapinnya beda lagi ya. Kayak yang di atas itu. Nah, untuk nomor 4 itu kalian kerjakan sendiri, terserah ya. Kalian boleh tulis di komentar atau kalian kerjain di kertas, terserah yang penting dikerjakan. Next, bab 6. 하루 일과, kegiatan sehari-hari. 첫 번째 어휘는 바로 시간 관련 어휘입니다. Kosakata yang berhubungan dengan waktu. Nah, di sini ada pembagiannya. Si itu untuk jam dan pun untuk menit. Nah, si ini adalah satuan hitung untuk jam dan menggunakan angka asli Korea. Sedangkan untuk pun itu satuan hitung untuk menit dan menggunakan angka sino. Jadi hati-hati terbalik. Nah, ini untuk mengucapkan jam ini Mimin juga udah bahas lengkap tentang gimana mengucapkannya, terus pembagian waktu kayak ojon, ohu, 점심, 아침, 새벽, itu jam berapanya, itu udah ada di videonya Mimin mengucapkan cara membaca jam. Itu ada, jadi kalian boleh tonton di situ karena di situ lebih lengkap. Nah, nextnya adalah soal latihan. Perintahnya 그림을 보고 대화를 완성하세요. Lihat gambar dan lengkapilah percakapan. Next, kita kerjakan nomor 1. 몇 시에 운동해요? 몇 시 itu jam berapa? 운동해요. 운동하다, ini asal katanya adalah 운동하다, itu olahraga. Jadi kalau diartikan, jam berapa kamu, karena yang diajak berbicara kan kamu ya, kamu berolahraga. Di situ tulisannya adalah jam 6 pagi IM ya, IM. Berarti jawabannya 오전 6시에 운동해요. Atau kalau di penulisan gitu biasa 오전 6시에 운동해요. Next. 어제 몇 시에 잤어요? Jam berapa kamu tidur kemarin? 어제 itu kan kemarin. 몇 시 jam berapa? 잤어요 berasal dari kata 자다. Itu adalah tidur. Tapi karena di sini tuh nanyanya kemarin, berarti kan pakai past tense. Jadi pakai 잤어요. Oke, jawabannya adalah 오후 10시에 잤어요. Saya tidur jam 10 malam. Kalau ditulis biasa, 오후 10시에 잤어요. Kalau ditulisnya begitu, dibacanya 오후 10시에 잤어요. Nah, untuk nomor 2 dan 4, silahkan dikerjakan mandiri ya, supaya lebih paham. Selanjutnya, 두 번째 어휘는 바로 일과 관련 어휘. Kosakata yang berhubungan dengan kegiatan sehari-hari. Yang pertama, 일어나다. 일어나다. Bangun tidur. 씻다. menyeka atau menyuci. Kalau
menyuci muka itu ada lagi sesuhata. Sesuhata. Oh, ini juga kegiatan sehari-hari Mimin juga udah buat ini videonya. Jadi ditonton aja, dicari ya. Next, 이를 닦다. 이를 닦다. menggosok gigi. 식사하다. 식사하다. makan. 출근하다. 출근하다. berangkat kerja. 퇴근하다. pulang kerja. 게임하다. bermain game. 청소하다. bersih-bersih. Next, 장을 보다. 장을 보다. belanja di pasar. 산책하다. jalan-jalan. Tapi ini jalan kaki gitu ya maksudnya. 산책, bukan jalan-jalan traveling. Itu bukan. Cuma jalan-jalannya jalan pakai kaki. Next, 샤워하다. 샤워하다. mandi. mandi dengan shower. Next, 친구를 만나다. bertemu teman. Nah, ini di bawah juga ada kosakata lain, 휴게실. 휴게실. Ini area tunggu atau area istirahat. Ini pernah Mimin bahas kayaknya di video yang mana ya? Oh, yang di pembahasan yang bab 1 sampai 3 kalau nggak salah. Next, 매점, kantin, 공원, taman, 사다, membeli. Next. Nah, ini ada latihan soal. Perintahnya adalah 그림을 보고 대화를 완성하세요. Lihat gambar dan selesaikan percakapan. Yang nomor 1, 지금 뭐해요? Sedang apa sekarang, gitu kan? Nah, dia ini sedang menggosok gigi. Berarti menggosok gigi 이를 닦다. Berarti jawabannya 지금 이를 닦아요. Nah, ini hati-hati juga ya, karena gigi itu ada banyak bahasanya gitu. Ada ipal. Nah, sebenarnya ipal ini nih kurang sopan sebenarnya karena ipal ini tuh maksudnya adalah gigi untuk hewan. Gigi untuk hewan gitu. Walaupun manusia juga termasuk dalam kategori hewan ya, tapi kurang pantas kalau misalkan kita ngomong ke sesama manusia itu dengan menggunakan ipal. Walaupun di Korea itu kayak udah hal yang biasa menggunakan ipal, tapi lebih baik lagi kalau kita menggunakan kata gigi itu dengan i, bukan ipal. Karena kalau sekilas dengar ipal itu juga kayak kata umpatan ya, jadi kurang baik. Gitu. Next, nomor 2. 오늘 저녁에 뭐 해요? 저녁 itu juga bisa diartikan jam makan malam ya. Jadi bisa diartikan malam juga bisa. Malam ini mau ngapain gitu. Maksudnya malam ini mau melakukan apa gitu. Nah, dia ini lagi apa nih? Oh, yang cowok ngepel. Terus ini ada satu lagi yang pakai kemoceng bersih-bersih. Berarti malam ini mereka akan bersih-bersih. Jawabannya 오늘 저녁에 청소를 해요. malam ini melakukan bersih-bersih. Next, nomor 3. 주말에 뭐 했어요? Akhir pekan melakukan apa? Nah, ini ada 했어요. Past tense. Berarti akhir pekan melakukan apa sih akhir pekan kemarin gitu kan maksudnya. Nah, di sini gambarnya adalah dia bertemu dengan teman. Berarti jawabannya adalah 주말에 친구를 만났어요. Jawabannya juga pakai past tense. Nah, untuk nomor 4, 어제 뭐 했어요? Kemarin melakukan apa? Ini kalian jawab sendiri ya. Terserah, mau ditulis komen juga nggak apa-apa. Yang penting kalian kerjakan supaya kalian lebih paham. Nah, itu dia pembahasan kosakata dari bab 4 sampai bab 6. Terima kasih untuk yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat. Mimin mohon maaf kalau masih ada kekurangan dan mungkin kesalahan dalam pengucapan atau salah dalam
mengartikan karena Mimin juga masih sama-sama belajar. Terima kasih teman-teman. 감사합니다, 여러분. 다음에 봐요.